Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama Putra dari kelas 11 TPTU 1. Di sini saya akan menjelaskan memberi informasi tentang pengertian, syarat, dan rukun tentang sewa menyewa. Sewa menyewa, apa sih itu sewa menyewa dan apa hukumnya dalam Islam? Jadi dalam fikih Islam, sewa disebut izaroh menurut bahasa al-aju yang berarti al-iwadu atau ganti. Oleh sebab itu as-sawah atau pahala dinamain al-ajru upah. Menurut istilah, al-ijroh adalah menyerahkan atau memberikan sebagian harta kita kepada orang lain dengan ganti pembayaran, sehingga al-ijroh memiliki makna akad pemindahan hak guna manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 233 tentang sewa menyewa sudah jelaskan. Yang berbunyi, wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullah wa'lamu annallaha bima ta'maluna basyir. Yang artinya, dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi seperti dalam Quran ceritakan juga, kita contoh ya sebagian kecil, kita boleh memberikan kita boleh memberikan anak kita disusui oleh orang lain dengan syarat kita akan membayar si orang tersebut, dan itu ya bisa disebut sewa menyewa juga. Adapun rukun sewa menyewa dalam Islam seperti pelaku sewa menyewa yang meliputi muazir dan mustajir. Muazir itu adalah orang yang menyewakan barang, sedangkan kalau mustajir adalah orang yang menyewakan suatu kalau mustajir orang yang menyewakannya. Syarat mustajir dan muajir adalah orangnya balik, berakal, cakap, melakukan tasharuf atau disebut mengendalikan hartanya, saling dan saling melandiri. Yang kedua, objek akad meliputi manfaat aset atau majir dan pembayaran sewa, manfaat jasa dan pembayaran upah. Syarat benda yang bisa dijadikan untuk barang sewa menyewa adalah bendanya bernilai, tidak haram, dapat dialihkan secara syariah, dikembalikan secara spesifikasinya, dan jangan diatur penggunaan dan jangka waktu penggunaan ditentukan dengan jelas. Dan yang ke bab 2. Di bab 2 akan membahas tentang pengertian, syarat, dan rukun utang piutang. Apa sih utang piutang itu dalam agama Islam? Utang piutang adalah memberikan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan dengan syarat benda atau uang yang kita berikan kepada orang tersebut akan kembali lagi dengan jumlah dan nilai yang sama. Dalam Islam, utang piutang oleh agama Islam, utang piutang sudah diatur menjadi 4
bagian, terdiri dari yang pertama, satu, syaratnya hartanya harus halal, bukan yang haram. Yang kedua, tidak menyangkut perkara utang piutang di muka umum dan tidak menyakiti hati orang yang diberi hutang. Maksudnya itu tidak mengungkit utang-utang utang di depan umum teh. Jadi ketika kita menyiapkan barang terus ada orangnya di depan umum, kita nagih di depan orangnya, bla 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 gini gini mana utang. Dan itu teh kan membuat gak enak gitu ke si yang minjemnya. Jadi kita juga harus apa itu teh, harus tidak menyakiti perasaannya gitu. Yang ketiga, niatnya membantu dan mencari ridho karena Allah, bukan niat untuk apa gitu sombong kita banyak uang jadi ya pinjemin gitu. Niatnya ikhlas dan mencari ridho karena Allah. Dan yang keempat, tidak ada riba atau dalam istilah itu berbunga gitu. Jadi kita contohnya kita minjem 3.000, di bunga seminggu, kalau nggak dibayar teh jadi 6.000. Tah itu teh gak boleh, haram hukumnya. Terus dalam agama Islam, hutang dalam nama al-qard di dalam etimologis mempunyai makna memotong, sedangkan makna utang secara syar'i yaitu memberikan sebagian harta dengan dasar cinta kepada orang yang membutuhkannya dan dan tentu barang itu akan dikembalikan dengan jumlah dan nominal yang sama. Selain itu, syarat utang piutang juga selain syarat utang piutang yang di atas tadi, Islam juga mengatur adabnya. Yang satu, adanya surat perjanjian tertulis. Yang kedua, adanya saksi yang amanah yang dapat dipercaya gitu. Yang ketiga, tidak riba. Yang keempatnya, barang yang dipinjam harus dikembalikan sesuai syarat yang sudah ditentukan. Terus yang kelimanya, berhutang pada orang yang soleh, gak ya maksudnya soleh teh itu gimana ya, jadi orangnya teh mengerti agama gitu. Jadi kalau minjem utang teh gak nagihnya gak kasar teh. Terus teh kalau minjem gak dibunga-bunga gitu, gak riba. Dan berutang juga perlu, emang kalau kita sedang keadaan mendesak boleh kita berperlu. Kalau kita sedang berutang udah ya. Tidak adanya jual beli. Terus teh memberitahu pada pemberi utang kalau kita masih belum bisa untuk membayar utangnya tersebut. Jadi supaya orang itu tidak, orang yang menyewakan yang memberi pinjaman kepada kita tidak aduh gimana ini orang ngebayar gak jadi gitu. Terus teh ada pada diri kita adanya rasa sadar untuk membayar apa yang telah kita pinjam. Dan pembayaran utang dapat memberikan dan pemberi utang itu dapat menegur kepada si